Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam aktivitas kita mengawalinya di pagi hari ini. Dari kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu Yeremia menyampaikan firman ini, tengah kerajaan Yehuda sedang berada dalam keadaan terjepit, keadaan terdesak. Raja mereka yaitu Raja Zedekia telah memberontak terhadap Nebukadnezar, Raja Babilonia yang tengah menawan mereka, dan berusaha mencari bantuan dari Mesir yang menyebabkan bangsa Babilonia mengepung Yerusalem. Kondisi ini sangat buruk dan Yeremia ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak istana kerajaan karena nubuatannya yang tidak populer. Tidak populer karena selalu menyentil kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. Namun di tengah-tengah masa krisis yang besar itu, Tuhan memberi janji yang penuh harapan kepada Yeremia tentang pemulihan yang akan datang bagi bangsa Yehuda. Meskipun saat itu bangsa Israel sedang mengalami penderitaan besar, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri itu. Tuhan akan memulihkan keadaan negeri itu. Mereka akan kembali ke tanah mereka dengan sukacita, dengan ibadah-ibadah, perayaan. Dengan demikian keadaan mereka dipulihkan. Saat kita merasa terjebak dalam kesulitan seperti yang dialami oleh umat Yehuda, walaupun kesulitannya misalnya berbeda, Tuhan berjanji untuk membawa pemulihan dan harapan. Ibarat misalnya kita dalam keadaan sakit dan sudah mulai sembuh, tentu kondisinya kita dalam proses pemulihan. Begitu kira-kira yang dialami oleh umat Tuhan dan barangkali kita semuanya. Jangan biarkan situasi sulit untuk mengaburkan pandangan kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan bisa membawa kita keluar dan dari kesulitan dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan dan sukacita. Bahkan ketika kita gagal dan jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengampuni, mengasihi kita sepanjang kita tidak lagi mengulangi perbuatan atau dosa masa lalu.
dan siap untuk memulihkan. Tuhan siap memulihkan keadaan kita kepada hidup sedia kala. Pemirsa Saroha yang kekasih, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, Ia tidak sekedar dapat mengatasi masalah kita, tetapi sanggup memberi sukacita yang melebihi segala atau yang melampaui segala penderitaan kita. Sukacita yang diberikan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Hidup dalam pemulihan Tuhan bukan hanya tentang mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi tentang merasakan kegembiraan dan damai sejahtera sukacita yang hanya dapat datang dari Tuhan. Nah, inilah yang sungguh luar biasa sukacita. Kita dipanggil untuk hidup dengan sukacita dan menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Jadi berkat bukan hanya misalnya soal banyaknya harta, warisan dan lain sebagainya, tetapi kesehatan, umur yang panjang adalah berkat yang sungguh luar biasa. Kasih dan kebaikan Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan yang Maha Agung dan Perkasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan senantiasa memulihkan keadaan kami karena Engkau Maha Baik. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami sekarang Tuhan, Engkau senantiasa memulihkan kami supaya kami memperoleh kekuatan dalam menghadapi segala pencobaan yang datang. Terima kasih Tuhan. Berkati dan kuatkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Saroha di pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan dalam setiap pekerjaan mereka hari ini yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.